Dan ini sudah sampai mungkin di mana ketika saat pemilu, pilkada, legislatif, maka yang menjadi tolok ukur untuk memilih seseorang bukan lagi kapasitas, kemampuan, dan lain sebagainya. Nahdlatul Ulama memanggil kita berjuang terus mendampingi bangsa, semangat menegakkan panji Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjaga nilai-nilai luhur yang ada. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu Hadratus Syekh Qasim Asy'ari fi kitabih Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ila an qala wa minha la taqumus sa'atu hatta yazudu kullu qabilatin munafiquha. Sebelum kita melaksanakan sidang pleno Prokja, program kerja baik dari lembaga-lembaga maupun lajnah, kita tabarukan sebentar. Kita akan bacakan beberapa bait-bait kitab Risalah Sunnah wal Jamaah ini sebelum kita melakukan kegiatan sidang pleno. Pembahasan kita masih melanjutkan tentang faslun fi dzikri amaratik tirabis sa'ah. Fasal yang menjelaskan tentang tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Kemarin sudah kita baca beberapa himpunan hadis-hadis yang ditulis beliau dalam kitab ini. Banyak sekali ternyata yang beliau sampaikan, beliau kutip dalam kitab ini. Hampir semua tanda-tanda kiamat itu sudah benar-benar dekat. Di antaranya kemarin, agama ini sudah mulai kehilangan kepedulian, kehilangan para pendukungnya. Kemudian orang yang memegang ajaran agama laksana orang yang memegang bara api, penuh perjuangan, dilepas padam, tapi kalau dipegang membakar tangan. Yang menjadi ahli ibadah orang yang bodoh, sementara orang yang alim kerjaannya adalah melakukan dosa. Ini semuanya sudah hampir. Selanjutnya, wa minha la taqumus sa'atu hatta yasudu kulla qabilatin munafiquha. Beliau ngutip hadis ini yang menjelaskan bahwa sebagian dari tanda-tanda kiamat adalah tidak terjadi kiamat sehingga yasudu memimpin, sada yasudu kulla qabilatin, di atasnya. Wa minha ayyakunal waladu ghaydan. Ini melanjutkan di atasnya. Wa minha ayyakunal waladu ghaydan, dan sebagian dari tanda-tanda kiamat itu adalah ayyakunal waladu, ada siapa anak, ghaydan ialah menjadi sebab kemarahan. Mestinya anak itu menjadi belahan jiwa, tapi salah satu tanda kiamat anak justru jadi sebab kemarahan. Wal matar qaydan, dan panas menyebabkan hawa panas. Hujan menyebabkan qaydan, sebab panas. Justru udara ini akan bertambah panas manakala misalnya ada hujan. Berarti ada dua hal yang saling bertentangan. Sudah tidak lagi stabil ekosistem alam ini, itu berarti sudah. Wa tafidul li'am faydan, wa tafidu, dan banyak, ay kasurah fadha yafidu,
banyak al-li'amu, orang-orang yang dicela, faydon, orang-orang yang tercela, li'am, orang-orang yang hina dan tercela itu sangat banyak dibandingkan orang-orang yang baik. Rawahu at-Tabrani an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Wa minha, dan sebagian dari tanda kiamat, la taqumus sa'atu, tidak terjadi apa kiamat, hatta yasudu kulla qabilatin munafiquha, sehingga memimpin kepada setiap kelompok manusia, munafiquha, siapa orang-orang yang munafik, yang menjadi kepala suku, yang menjadi tokoh di sebuah kelompok masyarakat itu adalah orang yang punya dua muka, antara ucapan dan tingkah lakunya tidak sama. Wa kana zaimul qaum ardalahum, dan ada apa pemimpin sekelompok atau manusia, umat manusia, ardalahum ialah orang yang paling hina, orang yang paling rendah akhlaknya. Jadi kalau kaum ini mungkin lebih besar kuantitasnya dibandingkan qabilah. Bisa gubernur, presiden, bupati, itu justru yang diangkat adalah pemimpin yang ardalahum, yang paling hina, yang tidak layak, maksudnya tidak kafabel. Wasadal qabilata fasikuhum, dan menguasai kepada sekelompok manusia, fasikuhum, siapa orang-orang yang fasik di antara mereka. Rawahu Tabrani an Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu an wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu an. Ini tanda-tanda kiamat semuanya dikutip dari hadis-hadis oleh Qasim Asy'ari, karena yang paham dengan tanda-tanda kiamat ini hanya orang yang dibukakan, karena ini termasuk perkara-perkara yang ghaib. Dan ini sudah sampai mungkin di mana ketika Rasulullah pilkada, legislatif, maka yang menjadi tolok ukur untuk memilih seseorang bukan lagi kapasitas, kemampuan dan lain sebagainya, tapi kadang lebih banyak kepada pertimbangan materi kadang, sehingga yang dihasilkan bukan yang berkualitas dan tidak mewakili kelompok itu. Wa minha, dan ialah sebagian dari asratus sa'ah, dari tanda-tanda kiamat, antu zahrafal maharibu, dihiasi, diperindah, al maharibu apa, mihrab, tempat-tempat peribadatan diperindah, tetapi wa tahrubul qulubu, bobrok atau kosong dari hidayah, al-qulubu apa, hati. Tempat ibadahnya indah, megah dibangun, tetapi kosong, tidak ada yang ngisi. Yang kemarin sempat kita kutip perkataan Sayyidina Ali, sayati 'alan nas zamanun la yabqa minal Qur'an illa rasmuh. Akan datang suatu saat di mana tidak ada Al-Qur'an itu melainkan hanya tinggal tulisannya, dibaca, dikaji, tetapi tidak diimplementasikan. Wala minal Islam illa ismu, Islam hanya tinggal nama. Masajiduhum yaumaidin amiratun bil bina, masjidnya waktu itu megah dibangun, wa qulubuhum kharibatun anil huda, tetapi hati mereka kosong dari petunjuk kepada Allah. Wa minha, dan ialah sebagian daripada asratus sa'ah, fusuwut tijarah, fasyayabsu fusuwut tijarah, merebaknya perdagangan. Orang sudah beramai-ramai kemudian beralih profesi kepada perdagangan, terutama perdagangan online. Ya Allah, ini sudah sampai waktunya. Siapapun statusnya sekarang menyempatkan diri untuk bisnis online misalnya. Bahkan kata Nabi, hatta tu'inul mar'atu zawjaha 'ala tijarah, sampai-sampai seorang istri, seorang perempuan menolong, membantu suaminya untuk melakukan bisnis itu. Yang mestinya seorang ibu adalah
al-madrasatul ula li tarbiyatil aulad adalah merupakan tiang penyangga rumah tangga dalam pendidikan anak sebagai madrasah pertama. Sudah alih profesi, 24 jam duduk melayani konsumen. Anak sudah diserahkan ke pembantu dan seterusnya. Ini sudah terjadi. Tak cukup suami yang cari uang. Tak cukup suami yang cari uang, tetapi juga istri sama punya profesi sebagai pedagang. Ini sebagai renungan saja, bukan berarti suruh berhenti nih, jangan. Mun hasilnya bagi ke NU tak pun apa. Tetapi ini sebagai sebuah renungan bahwa betapa di akhir zaman semua orang pada berduyun-duyun untuk ini, orientasinya kepada dunia, sampai suami istri profesinya sama. Yang mestinya tadi orang tua, terutama ibu, mengayomi anak, karena bagaimanapun seorang anak akan sangat dibentuk oleh pengaruh seorang ibu sebenarnya. Waqat'ul alham, dan terjadi pemutusan hubungan keluarga. Wa fusuwul qalam, merebaknya ilmu menulis. Nanti ada penjelasan di bawah. Wa duhurus syahadat merebaknya ilmu tentang tulis menulis. Wa duhurus syahadati bizzur, dan merebaknya kesaksian palsu. Rawahu al-Imam Ahmad, hadis riwayat Imam Ahmad wal Bukhari an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Wa fusyul qalam, adapun yang dimaksud dengan tersebarnya ilmu menulis, kursus-kursus di mana-mana tentang masalah kemampuan tulis menulis, itu kinayatun an kasratil katabah wa qillatil ulama, adalah merupakan kata sindiran, kata kinayah dari banyaknya katabah. Katabah ini jamak dari katibun, katibani, katabah. Dari banyaknya orang-orang yang ahli dalam bidang tulis menulis sebagai katib. Wakilatil ulama, dan sedikitnya ulama yang punya ilmu sedikit, yang jadi ulama sedikit, tapi yang berprofesi sebagai penulis banyak. Yakni maksudnya yaktafuna bi ta'allumil khatti liyukhalitul hukam. Maksudnya yaktafuna, manusia pada itu mengambil cukup, merasa puas diri dengan ta'allumil khat, mempelajari ilmu tentang menulis khat. Tujuannya apa? Liyukhalitul hukama, untuk bergaul dengan orang-orang penguasa. Karena zaman dahulu bila punya kemampuan tulis menulis, dokumentasi dan lain sebagainya, itu bisa dipakai oleh para penguasa sebagai staf ahli, sebagai yang mendokumentkan tugas-tugas mereka. Saya dapat gaji, dapat uang. Sementara kalau jadi ulama tidak ada gajinya, hanya sebagai dakwah. Satu lagi, karena Kak Dintoh niat tabarukan saja biar tidak lepas sambungan rohaninya apapun kegiatan kita dengan para muassis. Wa minha, dan ialah sebagian dari asratus sa'ah, ayyutakhadal amanatu maghnaman, ialah dijadikan, ayyutakhadah, adapun dijadikan al amanatu, apa amanah? Amanah dijadikan maghnaman, sebagai barang jarahan. Maghnaman nikah ghanimah. Orang kalau perang, orang Islam perang dengan orang kafir, maka diantaranya ketika orang kafir itu kalah, maka akan mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang, yang nanti akan dibagi-bagi, diantaranya pasukan juga dapat. Dalam Al-Quran juz ke-10 itu wa'lamu annama ghanimtum, itu penjelasan tentang mekanisme pembagian ghanimah. Suatu saat, kata Nabi, tanda-tanda kiamat adalah ketika amanah, jabatan dan seterusnya, pokoknya kepercayaan itu dijadikan sebagai bahan atau sebagai salah satu cara untuk melakukan penjarahan.
diberikan amanah untuk menggodok undang-undang. Tetapi ini dihargai kemudian. Satu undang-undang sekian harganya. Jadi amanah sudah menjadi barang jarahan. Sudah nyampe nih. Wa zakatu maghraman, sementara zakat hanya sebagai sekedar ganti rugi. Kadang ada orang yang punya helah supaya tak rugi, zakat itu sekaligus dijadikan sebagai zakat untuk bayar hutang kepada orang yang punya hutang. Nanti zakatnya dikembalikan lagi untuk bayar hutangnya. Jadi si A punya hutang kepada si B 1 juta atau 2 juta. Sementara dia pada waktu yang sama punya hasil untuk bayar zakat. Helah, zakatnya keluar kepada orang yang terhutang, kepada madin. Nah, tapi dikasih kode, nanti mulai boleh ya, atas nama bayar hutang. Suatu saat banyak terjadi helah-helah fikih semacam ini yang sebenarnya adalah hanya keuntungan-keuntungan, ingin menghindar dari kewajiban, termasuk yang disampaikan Nabi, zakat sudah menjadi sebagai maghram, amanah menjadi barang jarahan. Wa yuta'allamul ilmu li ghairi dinin, dan ilmu dipelajari bukan untuk motivasi agama. Jadi ilmu sudah tidak lagi motivasinya agama, mendirikan lembaga pendidikan, apa segala macam, bukan lagi untuk tujuan untuk mencerdaskan umat Nabi Muhammad, tapi bagaimana dapat bantuan, bagaimana sertifikasi bisa jalan, dan seterusnya. Jadi agama sudah dipelajari li ghairi din, bukan motivasi agama. Rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Berhati-hati berarti ketika ada lembaga-lembaga, munculnya muassasah yayasan-yayasan, ketika kemudian tujuannya tidak murni untuk menyelamatkan umat Nabi Muhammad, tapi menyelamatkan program-program, ini berarti pertanda kiamat sudah dekat. Wa minha idza ata ar-rajul imra'atahu, sebagian dari kiamat juga nanti kita akan bahas ketika suami sudah taat nunut kepada istrinya. Ini juga termasuk tanda kiamat yang insya Allah kita lanjutkan. Ini agak cukup banyak. Ki Hasyim Asy'ari ini mengutip tentang sejumlah hadis yang semuanya berkaitan dengan kiamat. Sebelum nanti ditutup dengan beberapa fasal dan mengakhiri kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan ke acara inti kita, di antaranya adalah penyampaian program kerja yang sudah dibahas di masing-masing lembaga dan lajnah. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.